Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Dwi Cahyadi. Saya akan mempresentasikan analisis faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi PT Arista Lathindro. Dimulai dari profil perusahaan. PT Arista Lathindro didirikan oleh Gento Sumarta pada tahun 1988. PT Arista Lathindro memasuki industri peralatan kesehatan dengan memproduksi sarung tangan lateks bermerek Arista terlebih dahulu. Gento percaya bahwa PT Arista Lathindro memiliki keunggulan kompetitif di dalam industri peralatan kesehatan yang didasari dengan melimpahnya sumber daya alam lateks di Indonesia. Gento bersama timnya berkomitmen untuk menjadikan PT Arista Lathindro menjadi perusahaan terbaik di Indonesia dalam industri peralatan kesehatan. Sekarang, PT Arista Lathindro memproduksi berbagai produk sarung tangan berbahan dasar lateks, vinil, dan nitril. Selain itu, terdapat produk pelindung seperti masker dan alkohol swab untuk mensterilkan suntik, dan berbagai macam diaper khusus dewasa, khusus bayi, dan underpants. Semua lini produk diproduksi di satu tempat sehingga PT Arista Lathindro dapat menawarkan one-stop shopping untuk produk peralatan kesehatan. PT Arista Lathindro bersertifikat ISO 9001 sehingga perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produknya sembari meningkatkan pelayanan terhadap konsumen. Masuk ke faktor ekonomi. Berdasarkan dokumen resmi statistik dari BPS tahun 2020, pertumbuhan PDB Indonesia pada tahun 2019 sebesar 5,2%, di mana dalam kurun waktu 8 tahun relatif menurun dibandingkan PDB pada tahun sebelumnya. Kembali mengutip pada berita resmi statistik, Pulau Jawa memberikan kontribusi terbanyak terhadap perekonomian Indonesia, yaitu 59,15%. Selain PDB, inflasi dapat digunakan untuk mengukur kondisi perekonomian suatu negara. Tahun 2019 merupakan inflasi terendah selama 20 tahun terakhir, yaitu sebesar 2,72%. Peluang meninjau dari pertumbuhan PDB yang relatif menurun menunjukkan daya beli masyarakat yang menurun, sehingga untuk membeli barang sekunder maupun tersier seperti perawatan kesehatan akan menurun. Namun karena Pulau Jawa juga merupakan tempat berdirinya pabrik PT Arista Lathindro, maka daerah-daerah di Jawa harus diprioritaskan karena dari segi pemasaran dan distribusi akan lebih mudah. Tingkat inflasi yang selalu menurun merupakan pertanda baik bagi semua pelaku usaha. Harga yang cenderung konstan membuat seluruh elemen masyarakat dapat memiliki daya beli yang kuat. Inflasi juga berimbas pada konsumsi rumah sakit. Dengan harga yang konstan, maka daya beli kebutuhan rumah sakit akan menguat. Ancaman. Berdasarkan pernyataan Sri Mulyani menyatakan bahwa skenario terburuk perekonomian Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,3%. Prediksi tersebut ditinjau dari turunnya daya beli, turunnya investasi, dan meningkatnya impor yang disebabkan oleh COVID-19. Strategi. PT Arista Lathindro harus mengubah model bisnisnya menjadi 100% B2B, yaitu semua produksi perusahaan dijual kepada instansi kesehatan dan lembaga pemerintah atau lembaga sosial. Perusahaan jangan menjualkan produknya kepada masyarakat agar tidak terjadi penimbunan. PT Arista Lathindro akan menjadi segelintir perusahaan yang mendapatkan dampak baik dari wabah COVID-19. Meskipun daya beli masyarakat menurun, namun pemerintah dan instansi kesehatan akan meningkatkan permintaannya untuk menangani wabah tersebut. Sehingga PT Arista Lathindro harus meningkatkan produksi sampai tingkat maksimal. Kedua, faktor hukum bisnis domestik. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 9 tahun 2020, pengajuan permintaan izin edar impor peralatan kesehatan akan dihapuskan, sedangkan produk dalam negeri untuk mengajukan izin edarnya diberlakukan one day service. Dengan kebijakan tersebut diharapkan seluruh daerah mendapatkan peralatan kesehatan sesuai kebutuhan. Tanggal 6 April 2020, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto melarang agar peralatan kesehatan dan alat pelindung badan tidak diekspor ke luar negeri. Kebijakan tersebut sekaligus dapat memperkecil kemungkinan dan kelangkaan peralatan kesehatan dalam negeri. Peluang. Kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah didasari oleh permintaan yang sangat tinggi terhadap peralatan kesehatan. Dimudahkannya izin edar dalam negeri, maka distribusi produk ke seluruh daerah di Indonesia akan dipermudah. Ancaman, dengan dipermudah izin edar, maka kompetitor akan mudah mengedarkan produknya, sehingga persaingan peralatan kesehatan akan sengit di berbagai daerah. Relaksasi kebijakan oleh Menteri Perdagangan Agus Suparmanto
membuat PT Arista Lapindo mengalami penurunan pendapatan dari segi ekspor karena pasar PT Arista Lapindo di luar negeri cukup luas, yaitu 150 perusahaan di 30 negara. Strategi, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus dipatuhi. Dengan dilarangnya ekspor, maka PT Arista Lapindo harus memfokuskan penjualannya untuk dalam negeri. Untuk menunjang program pemerintah tersebut, seluruh anggaran PT Arista Lapindo difokuskan pada produksi dan logistik sehingga produksi meningkat dan distribusi dapat mencapai seluruh Indonesia. Lanjut ke faktor hukum bisnis internasional. Negara-negara yang menjadi G20 seperti Turki, Amerika Serikat, India, dan Arab membatasi ekspor peralatan kesehatan mereka ke negara lain. Hal tersebut dilakukan untuk menghadapi kelangkaan peralatan medis di negara sendiri untuk menghadapi COVID-19. Meskipun banyak negara yang membatasi ekspor peralatan kesehatan mereka, China sebagai negara yang telah pulih terhadap COVID-19 siap membantu negara lain untuk melawan wabah. Departemen Perdagangan Internasional China, Jiang Fan, mengatakan bahwa China ingin membalas budi terhadap negara-negara yang telah membantu China untuk menghilangkan wabah COVID-19. Peluang menghadapi wabah COVID-19, banyak negara yang mengurangi tingkat ekspor peralatan kesehatan demi melindungi pasukan sendiri. PT Arista Lapindo memiliki peluang karena impor peralatan medis berkurang, artinya kompetitor dari negara lain akan berkurang. Ancaman, dimungkinkan China akan menjadi kompetitor asing utama untuk pasar dalam negeri. Namun ancaman utama adalah permintaan di dalam negeri yang terlampau banyak. Perusahaan terancam tidak mampu memenuhi kebutuhan peralatan kesehatan karena berkurangnya impor. Strategi, karena banyak negara yang membatasi ekspor, maka kebutuhan dalam negeri harus diutamakan. PT Arista Lapindo harus memaksimalkan produksinya dan tetap menjaga dan meningkatkan kualitasnya untuk bersaing dengan produksinya dan produk kompetitor dalam negeri. Masuk ke faktor demografi. Menurut survei penduduk antar sensus 2015, penduduk usia produktif Indonesia sebanyak 185,4 juta jiwa dengan total 269,6 juta pada tahun 2020. Potensi usia produktif yang besar memungkinkan perusahaan untuk mudah menyerap tenaga kerja. Tenaga medis merupakan konsumen yang diutamakan dalam penjualan produk peralatan kesehatan. Pada tahun 2019, berdasarkan survei Kementerian Kesehatan, terdapat 4 wilayah yang memiliki dokter umum dan spesialis terbanyak se-Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Peluang. Apabila perusahaan ingin meningkatkan volume produksinya, maka dapat melakukan ekspansi dengan menyerap banyak tenaga kerja karena jumlah penduduk usia produktif di Indonesia cukup banyak. Konsumen utama peralatan kesehatan adalah jajaran tenaga kesehatan. Jumlah dokter di Indonesia paling banyak berada di Jawa. Dengan posisi pabrik berada di Jawa pula, maka distribusi dan pemasaran akan lebih mudah. Ancaman, apabila PT Arista Lapindo melakukan ekspansi dan menyerap banyak tenaga kerja, maka menularnya COVID-19 akan lebih tinggi. Sehingga penyerapan tenaga kerja memerlukan kontak fisik dengan orang banyak. Sehingga rekrutmen tenaga kerja dapat dilarang oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terkait physical distancing. Strategi, PT Arista Lapindo harus memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang berada di Jawa terlebih dahulu karena jumlah dokter terbanyak berada di Jawa. Apabila perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan dan melakukan ekspansi, maka tidak boleh menggunakan rekrutmen secara massal dan menghindari kontak fisik. Menggunakan asumsi bahwa perusahaan membangun pabrik di suatu cabang, maka untuk melakukan rekrutmen dengan menggunakan media online dan pembukaan rekrutmen hanya untuk daerah di sekitarnya agar mencegah perpindahan penduduk. Faktor sosial dan budaya. Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia tentang pentingnya kesehatan dan kebersihan masih tergolong rendah, khususnya bagi masyarakat di daerah. Selain itu, masyarakat Indonesia memiliki pola hidup yang tidak sehat, seperti pola makan yang buruk, memakan makanan yang tidak bergizi, cara melakukan olahraga, dan merokok. COVID-19 membuat kesadaran masyarakat Indonesia meningkat. Namun, peningkatan yang tiba-tiba tersebut menyebabkan panic buying, di mana masyarakat berbondong-bondong untuk membeli banyak peralatan kesehatan agar tidak tertular, ataupun dijual kembali sehingga dapat merugikan orang banyak, seperti jajaran kesehatan maupun orang yang sakit. Padahal jajaran dan orang sakit merupakan konsumen utama untuk peralatan kesehatan.
Peluang. Setelah mewabahnya COVID-19, masyarakat memborong peralatan kesehatan untuk melindungi diri dari bahaya COVID-19. Sehingga berapapun produksi PT Arista Lapindo sepanjang peristiwa panik buying tetap berlangsung, maka produk yang dihasilkan akan habis terjual. Ancaman, panik buying di kalangan masyarakat merupakan ancaman kredibilitas bagi perusahaan. Apabila perusahaan menjual produknya kepada masyarakat umum, maka akan menimbulkan kelangkaan peralatan kesehatan di kalangan tenaga kesehatan dan orang sakit. Padahal jajaran tersebut yang paling memerlukan produk peralatan kesehatan. Strategi, PT Arista Lapindo melakukan bisnis dengan model secara B2B, yaitu memfokuskan penjualan pada instansi kesehatan atau pemerintah agar peralatan kesehatan yang dihasilkan dapat didistribusikan sesuai sasaran. Perusahaan juga memiliki pilihan untuk membuat masker kain untuk diperjualbelikan kepada masyarakat dengan partai besar, sehingga masyarakat dapat menjualnya kembali dan dapat melakukan kegiatan ekonomi di tengah PSBB. Faktor politik. Pada masa pandemi COVID-19, banyak pemerintah dari kabupaten atau kota yang mengajukan permohonan PSBB untuk mencegah penularan COVID-19. Namun, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tidak mengizinkan permohonan PSBB tersebut dikarenakan jumlah penderita COVID-19 belum banyak serta menurut data, banyak wilayah yang belum siap dari berbagai aspek seperti sosial dan ekonomi. Masuk ke peluang. Wilayah yang telah melaksanakan PSBB artinya memiliki jumlah pasien yang cukup banyak. Meningkatnya jumlah pasien, maka meningkatnya konsumsi peralatan kesehatan di wilayah tersebut. Perusahaan dapat memfokuskan penjualannya di daerah yang melakukan PSBB. Ancaman. Sejak 10 April 2020, DKI Jakarta telah diberlakukan PSBB sehingga banyak perusahaan yang ditutup akibat pembatasan interaksi sosial. PT Arista Lapindo berada di Depok, Jawa Barat yang berada di dekat DKI Jakarta memiliki kemungkinan besar bahwa Depok terancam PSBB. Apabila PSBB dilakukan, maka PT Arista Lapindo tidak dapat memproduksi alat kesehatan secara maksimal. Strategi, apabila belum diberlakukan PSBB, penjualan dilakukan ke DKI karena pasien di wilayah tersebut sudah banyak. Namun, apabila sudah diterapkan PSBB di Depok, maka perusahaan wajib untuk melobi pemerintah agar tetap buka dengan sistem memulangkan pegawai sehingga pegawai bekerja 2-3 hari kerja secara shift. Kebutuhan akan peralatan kesehatan bersifat mendesak khususnya pada saat wabah COVID-19 sehingga PT Arista Lapindo tidak boleh berhenti beroperasi. Masuk ke faktor teknologi. Printer 3D merupakan teknologi yang mampu mengubah format digital menjadi bentuk nyata. Dikutip dari Okezone, seorang warga Amerika Serikat bernama Jeremy Filko membuat masker berjenis N95 dari printer 3D. Filko termotivasi membuat masker karena tempat tinggalnya masker jenis N95 mengalami kelangkaan dan banyak tenaga kesehatan yang menggunakannya berkali-kali. Padahal masker tersebut seharusnya digunakan untuk sekali pakai. Peluang. Printer 3D dapat menjadi radical innovation di industri manufaktur karena memiliki manfaat sebagai berikut. Mudah untuk melakukan kustomisasi, menghemat bahan baku, dapat diletakkan di mana saja sehingga pabrik tidak perlu memiliki tempat yang spesifik. Ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi. Ancaman. Harus merekrut 3D printer, ahli 3D printer, di mana untuk wabah COVID-19 rekrutmen pegawai secara besar-besaran meningkatkan risiko penularan. Kedua, kualitas yang tidak sesuai standar karena proses produksi yang berbeda. Strategi, PT Arista Lapindo memerlukan inovasi baru untuk melawan wabah COVID-19 dengan meningkatkan produktivitas sehingga permintaan di seluruh Indonesia dapat terpenuhi. Investasi pada teknologi baru cukup menjanjikan untuk saat ini maupun di masa depan. Oleh karena itu, PT Arista Lapindo dapat membuat departemen inovasi untuk melakukan uji coba printer 3D dan melakukan rekrutmen skala daerah jika diperlukan. Proses uji coba produk baru jangan terburu-buru. Meskipun wabah COVID-19 masih ada, fokus utama adalah untuk investasi masa depan. Faktor alam. Salah satu peralatan kesehatan yang diproduksi PT Arista Lapindo adalah sarung tangan latex yang memiliki bahan dasar karet. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Gapkindo, Indonesia merupakan negara produsen karet terbesar kedua di dunia. Meskipun hasil alam karet yang melimpah, Indonesia belum mampu memaksimalkan potensinya.
sebesar 85% hasil alam karet diekspor ke luar negeri seperti wilayah Asia, Amerika, dan Eropa. Sisanya 15% sebagian besar digunakan untuk industri otomotif khususnya ban. Peluang. Hasil alam yang melimpah merupakan peluang bagi industri yang bergantung pada hasil alam tersebut. Salah satu produk PT Arysta Latindo yaitu sarung tangan latex memiliki bahan dasar karet. Jumlah produksi karet yang besar di Indonesia memberikan perusahaan peluang untuk ekspansi maupun inovasi tanpa memperhitungkan kekurangan bahan baku. Ancaman. Berdasarkan indonesiainvestment.com, 80% produksi karet di Indonesia dilakukan oleh petani kecil, sehingga pemerintah dan swasta memiliki kontribusi yang sedikit di industri karet. Apabila perusahaan sedang melakukan ekspansi atau inovasi, sehingga membutuhkan banyak karet, maka petani-petani tersebut dapat mematok harga tinggi karena kurangnya intervensi pemerintah dan swasta. Strategi. PT Arysta Latindo harus memperkuat hubungan dengan supplier agar dapat diberikan harga diskon dan tidak semena-mena dalam memberikan harga, sehingga kedua belah pihak dapat saling menguntungkan. Terakhir, faktor pemerintah. Dalam menanggulangi wabah COVID-19, pemerintah mengajak pengusaha terkait ketersediaan peralatan kesehatan untuk saling bahu-membahu agar tidak terjadi kelangkaan. Menurut Tirto Karnavian, pemerintah telah mendata kebutuhan peralatan kesehatan di Indonesia. Menggunakan data tersebut, distribusi peralatan kesehatan menjadi tepat sasaran, sehingga tidak ada daerah yang kekurangan maupun kelebihan. Ketua Kamar Dagang Indonesia, Rosan Perkasa, mengatakan pengusaha peralatan kesehatan di Indonesia sudah mampu memenuhi kebutuhan. Namun jalur produksi dan distribusi harus dipastikan lancar oleh pemerintah. Peluang. Konsumsi pemerintah dan instansi kesehatan untuk menanggulangi wabah akan sangat besar. Produksi perusahaan PT Arysta Latindo harus dimaksimalkan guna melancarkan program pemerintah. Hasil produksi dipastikan akan selalu habis selama wabah berlangsung. Hal tersebut merupakan ladang uang bagi perusahaan. Ancaman. Secara langsung, kompetitor yang memproduksi barang sejenis juga mengalami kenaikan permintaan, sehingga apabila terdapat produk PT Arysta Latindo yang tidak sesuai standar dan cacat, maka dapat mengurangi kredibilitas perusahaan dan pemerintah, mengurangi jumlah permintaan dari perusahaan tersebut. Strategi. PT Arysta Latindo harus fokus memaksimalkan produksinya dengan diimbangi kualitas produk yang sesuai. Selain itu, perusahaan harus selalu melakukan benchmarking dengan perusahaan lain agar mengetahui kekurangan dan kelebihan perusahaan. Pada masa pandemi saat ini, konsumen akan memperhatikan dan membandingkan produk-produk yang ada karena rasa khawatir akan tertularnya virus untuk menuntut perusahaan untuk menghasilkan produk sebaik mungkin. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.